Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini ada beberapa soal yang saya dapat dari teman saya, ya. Ini dia. Jadi soalnya itu terkait structural equation modeling menggunakan software Lisrel. Soalnya itu ada 9. Oke, jadi soalnya ada 9. Seperti ini soalnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ada variabel kepemimpinan, ini ya KM ya. KM ya ada 4 indikator, X1, X2, X3, X4, ada variabel budaya organisasi, BO itu ada X5, X6, X7, kemudian ada variabel motivasi kerja, MK itu ada 6 indikator. Kita coba jawab soal nomor 1. Ini dia soal nomor 1 ya. Kita coba jawab. Soalnya ini dia. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat, ini dia. Soalnya berdasarkan model pengukuran, measurement model, tuliskan persamaan model pengukuran setiap indikator pada variabel laten motivasi kerja. Nah, jadi kita disuruh menulis persamaan model pengukuran ya. Persamaan model pengukuran untuk setiap indikator pada variabel laten motivasi kerja. Nah, jadi fokus kita motivasi kerja. Kita lihat dulu gambarnya untuk motivasi kerjanya. Jadi kita untuk membuat persamaan pengukurannya, kita ambil output yang standardized model ini. Jadi kita jawab. Ini dia. Jadi kita bisa lihat ini berdasarkan, tunggu ya, kita copy dulu, ini dia. Oke, ini berdasarkan ini kita atur dulu spasinya ya. Oke. Sini jadi berdasarkan gambar 1, maka dapat ditulis persamaan model pengukuran setiap indikator pada variabel laten motivasi kerja sebagai berikut. Nah, oke, kita jawab dulu ya. Jawabannya ini kita agak bold warna merah. Jadi jawabannya pertama jadi di sini KM, MK. Jadi Y1 sama dengan 0,58 ya. 0,58 MK ya kan, tambah 0,67. Ini dia. Ya. Ini persamaannya. Coba, tapi saya ingin lihat dulu supaya saya nggak salah, saya ingin lihat dulu output Lisrelnya. Ada nggak output mentahnya ya? Ini dia, ini penting nih. Jadi coba saya jalankan Lisrelnya dulu. Supaya nggak salah aja. Memastikan cara membuat persamaannya. Coba ya, kita coba eksekusi. Karena langsung dari output Lisrel sudah tertera gitu persamaan pengukurannya. Ini dia. Ini kan persamaan pengukurannya M1. Ini persamaan pengukurannya nih, ada error varian. Ini kan measurement equation. Persamaan pengukuran ya. Jadi ini persamaannya kita dapat. Cara menuliskannya seperti ini nih. Ini error variannya. Jadi sudah apa sih yang kita buat ya? Yang kita buat tadi, oke. Tunggu ya, di sini M1, M2, oke pas. Jadi ini seperti ini ya. Oke, MK. Di sini error variannya, koma nih error varian ya. Error variannya
kita bisa langsung tulis error variannya sih sebenarnya. Error variannya tuh di sini, ini error varian 0,67. Oke, ini yang Y1. Sekarang yang Y2 sampai kan ada 6 indikator ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal kita ganti 0,58, 0,56, 0,79, 0,75, 0,69. Sorry. 0,58, 56, 79, 77, 75, sama 69. Ganti 67, 69, 38, 41, 43, 53. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah selesai soal nomor 1 ya. Seperti ini mirip kan nih, measurement equation ya. Ini ada error koma, error varian. Maksudnya koma, error varian. Kita pun bisa sebenarnya bisa googling sih, tapi nggak usah sih. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 ini kita lihat dulu. Ini dia. Kita coba copy soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Bukan yang ini. Sorry. Ini dia. Soal nomor 2, ini dia. Tentukan berapa besar indikator yang paling dominan mengukur motivasi kerja. Oh, sama. Bisa dilihat dari sini juga. Ini kita jawab dulu. Berdasarkan gambar 1, berdasarkan gambar 1 ya, itu indikator yang paling dominan dalam mengukur motivasi adalah indikator yang paling besar siapa nih? Standardized modelnya. Standardized loading factor 0,79. Nah, ini dia Y3. Ya kan, Y3 adalah Y3. Karena nilai standardized modelnya paling besar. Ya kan? Yakni bernilai 0,79. Oke, clear ya? Soal nomor 2. Soal nomor 3. Kita lihat soal nomor 3 nih. Kita copy dulu. Nomor 3, nomor 4. Oke. Nomor 3 sama nomor 4. Oke. Oke. Jadi soal nomor 3 ini, tunggu ya, tanda serunya kok di sini lagi. Berapa besar bukan kontrak nih, construct. Aduh, salah tulis ya. Construct. Reliability dan extract. Sebenarnya average. Ini AV. Oke. Ya, CR dari variabel kepemimpinan. Oke. Coba jawab. Kita harus tahu dulu nih cara menghitung CR dan AV. Cara menghitungnya. Jadi di sini ada rumusnya, saya sudah punya rumus menghitung CR sama AV. Ini dia. Ukuran CR dihitung sebagai berikut ya. Ini sama AV dihitung seperti ini. Oke, gitu. Ukuran construct ini kan head ya. Ini rumusnya. Sebut aja lah, udah gini aja. Rumus AV, ini ukuran AV dihitung seperti ini. Oke, jadi kita perlukan nilai ini sih sebenarnya, nilai SLF ya, standardized loading factor. Ini tinggal kita nih 0,58, error variannya 0,67, kemudian 0,56, 0,69 ya, 0,56, 69.
0.79, 0.38, 0.77, 0.41, 0.75, 0.43, 0.69, 0.53. Pas nggak? 58, 56, 79, 77, 75, 69. Ini error variance-nya 67, 69, 38, 41, 43, 53. Oke. Nah, kita pindahin untuk melakukan perhitungannya. Jadi ini namanya sebenarnya standardized loading factor. SLF, nama aslinya. Ini errornya. Oke. Sekarang kita bisa hitung SLF pangkat 2-nya. Kita kuadratin. Sama dengan, tunggu, ini variabel apa dulu tadi nih? Jangan sampai salah soalnya. Ini soal nomor 3. Kepemimpinan ya. Sorry, kepemimpinan. Ini sorry salah X1-nya. Ini dia. Oke. Ternyata kepemimpinan salah. X1 sampai X4 kepemimpinan. Jadi kita perbaiki dulu. Kepemimpinan 0.64, 0.58, 0.78, 0.39, 0.74, 0.45, 0.70, 0.51. Ya. 064, 078, 074, 070, 058, 039, 045, 051. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih, ya. Sorry, ini di sini. Ini kita hapus. Kita hitung SLF kuadrat sama dengan ini pangkat 2. Oke ya. Kemudian, oke sudah. Kemudian kita hitung aja nih. Kita mau hitung AV-nya. AV sama CR-nya. Nah, ini dia. Ya, AV-nya. Ini bisa kita buat total nih, total. Ini indikator X1, X2, X3, X4. Kita bisa total ini. Oke, kita hitung. Nah, oke, dapat totalnya. Kemudian baru kita masukin rumusnya untuk menghitung AV. AV itu kita hitung dengan rumus nih, SLF kuadrat. Ya, ini jumlahnya ya. Jumlahnya berarti sama dengan buka kurung. Kita lihat rumusnya dulu ya tadi supaya nggak salah. Oke, kita ambil yang ini berarti. Oke. Kemudian ini tambah errornya. Oke. Dapatlah nih AV-nya, pas ya. Kemudian CR-nya rumusnya berarti sama dengan SLF pangkat 2 bagi sini, kemudian lanjut lagi, ini pangkat 2 tambah errornya. Oke, udah dapat nih kita nilai AV sama CR-nya. Nah, ini tinggal kita copy seperti ini. Ini kita seperti ini. Sorry di sini ya. Tabel 1 disajikan hasil perhitungan AV dan CR dari apa? Dari variabel kepemimpinan. Tabel 1. Perhitungan AV dan CR dari variabel kepemimpinan. Oke. Seperti ini. Ya. Berikut perhitungan AV ya. Kita hitung dulu AV-nya, ini rumusnya ya. Oke, kita masukin rumusnya, jadi tinggal kita ganti. Ini 2.0556
ini 2.0556 tambah errornya 1.93. Maka AV-nya dapatnya 0.516. Ini nilai AV-nya. Maka nilai AV 0.516. Oke. Sekarang perhitungan si CR-nya. CR-nya kita hitung. Ini rumusnya. Oke. Oke. CR-nya kita hitung. Ini SLF-nya 2.86 kuadrat. Kemudian 2 ini kuadrat ya. 2.86 kuadrat tambah oke pas. Jawabannya adalah ini dia. 0.809. Maka nilai CR berapa nilainya? 0.809. Oke, sudah dapat kita. Bentar ya. Ada pesan masuk. Oke, kita lanjut. Sekarang soal nomor 4. Berdasarkan model struktural, tuliskan persamaan model strukturalnya. Oke. Jadi kita mengacu dari sini lagi sih. Dari sini, ini dia. Ya, ini dia. Tadi list relnya nih ya. Sebenarnya satu biji aja sih, koma error varian. Seperti ini. Bisa juga sebenarnya ditulis dalam bentuk lain sih, kalau kita mengacu pada list rel ini. Bentuk lain, atau bisa juga. Atau berdasarkan mungkin dapat sih, udah nggak ada masalah ya. Oke, sip. Error varian. Oke. Sudah. Oh, soal nomor 3 sudah ya. Nomor 3, nomor 4 sekarang. Oke ya. Berdasarkan gambar 1 diperoleh persamaan struktural sebagai berikut. Kan ini tanya persamaan struktural ya. Kan? Jadi kalau sebenarnya dari sini nampak sih sebenarnya. Nah, ini. Oh, kelewatan nih. Ini persamaan struktural nih. Oh, kelewatan di atas ya. Tunggu ya. Ini modelnya. Oh, sorry, ini model CFA ya. Oh, di sini aja, di sini. Di bawah tadi nih. Nah, ini. Ini kan persamaan struktural nih. Ya udah, langsung aja. Jadi persamaan strukturalnya MK sama dengan 0,54 km 0,54 km ya tambah 0,32 BO. Sebenarnya di belakangnya ada error varian kalau kita lihat outputnya nih. Ini kan error var. Ini kan ada error var-nya nih. Error var. Jadi sebenarnya bisa juga kita sambung di sini. Di sini. Di sini ada koma. Error varian, error var. Kalau kita ngikutin kaidah list relnya kan di sini error var kan tadi kan? Error var titik sama dengan, ya kan? Error var titik sama dengan ini dia 0.45. Nah, ini kayak gini dia persamaannya sebenarnya. Sama juga dengan yang sana tadi, tapi udah nggak apa. Sekarang soal nomor ini udah nomor 5. Dan kita close, udah selesai lah. Soal nomor 5 di sini. Oke, ini soal nomor 5 ya. Nomor 5, nomor 6, nomor 7. Soalnya semua ada berapa ya? Lupa saya.
Coba kita cek dulu ya. Ada 9 soal ya. 7 tentukan variabel paling dominan. Ya, 8, 9. Kemudian, oke, sekarang jawab. Soal nomor 5. Secara parsial, pemimpinan berpengaruh. Oh, buktikan pengujiannya. Oh, ini sebenarnya output yang ini, bukan yang ini. Oke. Outputnya itu yang ini. Nah, ini gambar model T ya. Berdasarkan gambar 2, sini bisa kita lihat, ini kan berpengaruh nggak? Ya, nilai T statistik dari KM 6,36. Nah, lebih besar dari 1,96, ini ketentuan. Ya, maka disimpulkan KM berpengaruh terhadap MK. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, ini BO-nya. Berapa nilai BO-nya? Sini 4,50. Ya, BO juga berpengaruh nih. Ya, oke. Jawab. Sekarang soal nomor 6. Apakah secara simultan? Sebenarnya kalau di Lisrel ini nggak ada uji simultan. Tapi kita bisa jawab juga sebenarnya. Kita bisa jawab juga sih sebenarnya. Gini dia cara jawabnya. Berdasarkan hasil pada soal nomor 5, nah, diketahui, ya kan? Diketahui kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja, ya kan? Dan juga budaya organisasi berpengaruh terhadap apa? Terhadap motivasi kerja. Sehingga disimpulkan kepemimpinan dan budaya organisasi itu berpengaruh terhadap motivasi kerja. Oke, dapat. Seperti itu ya. Soal nomor 7, tentukan variabel yang paling dominan. Oh, udah dapat nih. Sebenarnya yang paling dominan itu bisa juga kita lihat dari sini, dari gambar ini. Nah, ini dia. Dari sini juga bisa kita lihat dari gambar ini. Kan? Berdasarkan gambar 1, nilai koefisien jalur dari KM ke MK adalah 0,54. Sementara nilai koefisien nggak nampak nih, koefisien jalur dari BO ke MK adalah 0,32. Diketahui nilai koefisien jalur dari KM ke MK paling besar. Maka yang paling dominan mempengaruhi MK adalah KM. Ya, nilainya kan 0,54. Terakhir ini, belum terakhir. Berapa besar koefisien determinasi variabel kepemimpinan dan budaya organisasi? Sebenarnya koefisien determinasi kayaknya nggak ada ya kalau kita lihat dari soalnya tadi ya. Ada nggak R square ya di sini ya? Nggak ada nilai R square di sini nih. Iya kan? 0,45 ini bukan R square kalau nggak salah. Tunggu. Coba kita lihat ya. Iya, bukan R square itu. Ya. Buka punya orang dulu deh.
Kan? Bukan kan, bukan R square nih. Di sini nggak ada R square. R square itu sebenarnya nilainya ada di sini. Nah, di output ininya ada R square. Nah, ini R2 kan. Di sini ada R2-nya. Sementara di sini nggak ada nih R2-nya, dia ngasih soalnya. Nggak ada R2-nya. Jadi saya cari rumusnya deh, mana tahu ada. Tapi saya nggak tahu ya, karena di outputnya nggak ada. Abaikan dulu. Berdasarkan analisa saudara, berikan kesimpulan dari hasil penelitian. Oke, bisa. Jadi gini kesimpulannya. Kesimpulannya, bisa kita lihat ya. Pertama di sini, kesimpulannya. Nah, dari sini dulu. Ketahui, KM berpengaruh positif terhadap MK ya dengan nilai koefisien jalur 0,54 dan signifikan dengan nilai statistik T. Berapa nilai statistik T-nya tadi di sini? 6,34. Besar dari 2,96. Dia bilang hipotesis diterima. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Hipotesis yang kedua, di sini nilai koefisien jalur BO terhadap MK 0,32. Dan signifikan juga dia BO-nya 4,50 di sini. Oke. Oke, ya. Kemudian yang paling dominan nih kita ambil untuk kesimpulannya. Nah, ini dia. Kira kesimpulannya ada 3. Oke, jawaban soal nomor 9 udah. Oke. Berikut kesimpulan yang dapat ditarik. 1, oke, 2, 3. Nah, yang nggak dapat saya tuh soal jawaban nomor 9 aja, R square-nya, karena di output-nya nggak ada ngasih R square ya sih. Ini 0,45-nya bukan R square setahu saya sih. Tapi nggak tahu ya nih, benar nggak nih? Coba, kayaknya bukan R square ini. Ya, nanti saya coba cari tahu. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.